Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26/01 tahun 2025 di hari libur ya. Kita sambil santai, teman-teman. Kalau libur itu santai ya. Jadi kita bahasnya sambil santai aja, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sebelum kita ngebahas emiten punya teman-teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Terus bagi yang sudah gabung selama ini terima kasih ya atas subscribe-nya, memberikan komentar, memberikan tanggapan, memberikan like juga terima kasih, nge-share video juga apalagi. Dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya ya. Karena semua yang dibahas adalah emiten teman-teman sendiri gitu kan. Yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ingin tahu coba bagaimana saya istilahnya menulisnya, silahkan ada baca komen ya, seperti itulah. Setiap hari saya istilahnya mencoba. Kenapa saya suka dengan membahas saham-saham punya teman-teman? Saya dulu punya pengalaman mencari referensi teman-teman, atau ini saham saya bagaimana perkembangannya agak sulit gitu. Mungkin kalau kita berteman seperti ini teman-teman, seperti analisa saya seperti ini nih, nanti dibandingkan dengan analisa teman-teman. Oh, informasi dari saya seperti ini, informasi teman-teman juga seperti apa, nanti digabungkan. Oh ternyata, wah katanya yang dari video mah gini, lebih baik punya saya gini. Nah terserah teman-teman itu kan. Artinya kita punya teman untuk saling berbagi pengalaman di sebuah emiten gitu teman-teman. Kadang-kadang kayak ada beberapa emiten yang saya juga dulu beli, istilahnya oke, saya nyangkut tapi sempat cuan kok di sini kok. Kenapa? Karena saya berperilaku sabar itu teman-teman ya. Nah, jadi punya pengalaman lagi. Oke, ketika saya beli berarti jangan di harga segitu. Pas diruntut-runtut ternyata ada istilahnya kalau kata orang support gitu ya, support. Oh, support berarti harus dia lebih dekat daripada support ya. Mungkin kita akan masuk di situ. Jadi kalaupun turun tidak terlalu jauh, dan kalaupun ditunggu tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Jadi sebuah emiten itu kenapa harus pegang satu atau dua, jangan banyak-banyak lah teman-teman. Jadi ketika lepas daripada emiten yang lain, maka emiten yang lain menunggu untuk di up. Tapi teman-teman kalau setia dengan satu emiten, bahkan ada beberapa orang, banyak orang juga yang setia dengan satu emiten aja gitu kan. Mau naik mau turun dia mah nabung terus teman-teman ya. Turun nabung, naik juga ada duit ditabungin ya, tujuannya buat investasi aja gitu. Jadi ya mau naik juga terserah gitu kan, yang penting saya punya dividennya sekian gitu kan. Ada yang begitu teman-teman. Di bursa itu banyak karakternya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya kenapa saya bilang saya suka dengan membahas emiten. Saya juga sebenarnya suka dengan perkembangannya seperti ini. Jadi pengalaman buat saya juga teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan sebuah emiten, ini emiten lagi bagus nih gitu kan. Oh, ini emiten lagi kurang baik nih secara isian gitu kan. Harap hati-hati. Karena saya suka aja teman-teman untuk ngebahas emiten-emiten ya. Oke teman-teman, ada Eci ya. Eci, mungkin ya nanti keterbatasan ilmu saya bisa ditambahkan dengan ilmu teman-teman di dalam komentar ya. Saya ingin itu memberikan kepada teman-teman itu bagaimana sebuah trading itu dipermudah teman-teman. Udah, cuman tinggal lihat kepala merah, ekor hijau, ekor merah, MA10. Harusnya dengan syarat tiga itu aja kita harus bisa cuan teman-teman. Bagaimana caranya? Yang kalau mau ngambil sudah di bawah tapi lihat MA10-nya. MA10 harus menuju ke atas dan berada di bawah candle. Udah itu aja. Target mana? Yuk kepala merah aja. Jangan tinggi-tinggi dulu, walaupun terlihat kepala merah di pucuk, kita harus sadar diri dulu. Oke, gitu. Kesabaran saya hanya sebatas berapa bulan ya teman-teman. Kadang-kadang seperti itu karena ujian sebuah emiten itu kadang-kadang ditentukan ketika pas masuk bukannya naik malah turun teman-teman. Itulah udah MA10 katanya kok malahan turun. Nah itulah teman ujiannya. Makanya saya bilang harus tidak all in. Jangan all in. Saya aja minimal 2 kali average 20% ke bawah, sama ngapinya MA10 juga teman-teman ya. Karena kecenderungan MA10 menuju ke atas itu ada cenderung up ya. Tapi harus ngapinya di bawah minimal. Kalau kata orang lain support ketemu support lah, mau digini ke bawah nih, ketemunya di sini. Nah sudah mulai itu diawasin teman-teman ini. Ketika sudah mulai di sini sudah mau diawasin gitu. Oke, untuk Eci ya. Eci 2 garis penurunan sudah dilewati ya. Artinya dia mau
ngikutin penurunannya satu, dan yang kedua juga sudah dilewati. Sekarang bagaimana? Biarkan aja dulu. Kalau teman-teman pengen kapan tambah muatan, biarkan aja dulu teman-teman ya. Ini baru berapa persen? 35%. Harusnya sudah ada pantulan. Harusnya sekarang ada pantulan. Kalau mau nambah muatan, teman-teman tunggu MA10 di bawah candle. Ini kita yang saya tahu itu ketika MA10 masih jauh berada di bawah candle, jauh di atas dia candle, suka ada kenaikan sementara. Mungkin kenaikan sementara bisa ke arah 243 teman-teman ya. Di sini target juga ada kan 269, terus di angka 294. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya sudah ada karena ada si kepala merah di sini. Harusnya secara teoris ini sudah ada pantulan dikit teman-teman ya. Tapi kalau dia si EC-nya mau ke bawah ya silahkan aja gitu kan, hak dia gitu, karena di sini juga ada seekor hijau teman-teman. Tapi secara teori harusnya 35% itu sudah mulai ada pantulan. Ingat pantulan aja ya. Apakah pantulan mau naik lagi ya terserah mereka gitu kan. Dan sehingga 38% ada pantulan, maka 35% juga harusnya ada pantulan. Apakah dia mengikutin 38? Ya kita bandar yang kita kan nggak tahu teman-teman, bandar itu seperti yang saya tahu itu nih arah ke atas ke sini, arah ke bawah ke sini. Teman-teman mau melakukan apa? Model kemarin kan saya kasih batas kan di sini kan. Nah, teman-teman mau melakukan apa? Oh, mau average, tunggu MA10-nya kalau mau average di sini. MA10 sudah mulai berada di bawah candle, baru kalau masih turun ke bawah, tunggu MA10-nya aja teman. Contohnya malah naik ke atas si candlenya. Ini ke bawah, tapi dia masih menuju ke bawah, jangan. Ingat ya, MA10 menuju ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat untuk ECI posisi. Ya, posisi dia dalam posisi 3 tahunan dalam posisi downtrend. Nah, ini dalam posisi downtrend tapi dia sudah mulai dipantulkan teman-teman dari 159. Ini mungkin istilahnya mau uptrend cuma nggak jadi ini. Udah di harga murahnya teman-teman, cuman ketika koreksi ya koreksinya kebablasan tapi bagus. Ketika dia koreksi kebablasan tetapi dia menutup gap teman-teman, di gapnya sangat lebar, sangat jelas sekali. Harus ketutup dulu, daripada nanti sudah ke atas baru ketutup ke sini kan, waduh balik lagi gitu kan. Jadi si EC ini kemungkinan besar bisa di up, ya kemungkinan besar di up karena dia cenderung punya bandar. Perhatikan kalau punya bandar, atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, ini lagi dibuang terus. Kenapa? Karena di sini mereka sudah untung banyak teman-teman ya. Sudah untung banyak, akhirnya dijual di berapa aja dia selalu sukses teman-teman ya. Nah, perhatikan hari ini itu si bandar lokal dan foreign cenderung jualan, baik lokal ataupun foreign jualan teman-teman. Perhatikan ya, jualan lebih besar daripada pengambilannya, jadi tetap harus hati-hati. Nah, secara teori harusnya ada pantulannya teman-teman. Ini yang ngerjain kenapa katanya bandar jual kok harganya tinggi, berarti bandar mengizinkan untuk dibeli teman-teman ya dari luar. Nah, biasanya sudah ada mempermainkan bandar luar teman. Ini ada bandar dalam sendiri, bandar ECI, ada bandar emiten yang punya emiten, maka dan bandar luar mereka adalah lawannya teman-teman. Dan satu lagi ada smart money teman, itulah yang menjadi biasanya pendongkrak untuk si emiten ini naik teman-teman. Kalau dari apa namanya ini, dari si kepala merahnya sih ini sudah mulai tanda kenaikan, ini juga sudah mulai di bawah. Jadi harga kemarin harga tertinggi di 300 berapa ini? 361 itu adalah harga murahnya teman. Di sini ini harga murahnya teman-teman. Tak apakah mereka mau bermain di harga murahnya gitu. Jadi cenderung dia mungkin akan bermain di harga murah selama 10 tahun. Kalau teman-teman 3 tahun aja lihat teman-teman ini dalam posisi di mana. Nah, ini juga dalam posisi murah banget. Berarti teman-teman dia bermain di antara murah banget dan murah teman, sedikit agak mahal. Kalau saya sih suka melihatnya di 10 tahunan aja teman. Kenapa? Kalau 10 tahunan enak, lebih luas melihatnya teman. Secara global selama 10, oh seperti ini kelakuannya selama 10 tahun, berarti ada kemungkinannya di up teman-teman ya. Karena kelakuannya itu si si ECI itu bang ke atas tanpa ada kenaikan yang pelan-pelan. Tapi kalau nuruninnya dia pelan-pelan, makanya teman-teman harus bersabar ketika mau. Kalau sekarang sih udah di harga 300 aja, di harga sini itu dalam keadaan posisi murah teman-teman. Di sini nih. Ini posisi murah sebenarnya. Jadi teman-teman yang nyangkut ini santai aja. Karena pasti kejemput lagi karena soal posisi murah teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk ECI seperti itu ya. Kalau mau nambah muatan ya nanti tunggu MA10-nya di bawah candle, dan juga harusnya ada karena kemungkinannya hanya kemungkinan untuk naik sementaranya ada. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atas candle dan masih jauh teman-teman, itu biasa. Tapi kalau mau naik lanjut ya silakan aja. Karena di sini terdeteksi harusnya ketika mau ngambil, ketika mau up harusnya dia harus ada ancang-ancang dulu dari si bandar lokal. Ini yang memiliki bandar lokal teman-teman ya.
Oke, teman-teman, untuk si ECI seperti itu ya. GPSO. Teman kita banyak juga ini ya, apa emitennya. GPSO pas juga di bawah garis yang saya gariskan ya. Nah, ini bagaimana kalau GPSO? Kita gedein dikit ya. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan di angka, nah teman-teman nih, di angka 328. Ini juga tanda ada penurunan di angka 279. Nah, ini kalau dia tektokan dan cenderung dia mau menembus 278 karena ini ada PR untuk dikerjakan dan ini adalah gapnya. Mudah-mudahan sih ini menutup gapnya dulu. Kalau orang lain karena Sedaw itu sudah bagus katanya, apa namanya, ketutup sama Sedaw. Kalau saya enggak, harus ketutup sama body teman-teman ya. Nah, terus ada tanda-tanda kenaikan lagi enggak ada, teman-teman perhatikan di sini nih. Nah, di sini. Nah, ini MA10 masih menuju ke bawah walaupun ada kenaikan, biasanya hanya sementara aja. Maka teman-teman harus memperhatikan itu ya. Terus pungutan bagaimana? Pungutan si bandar lokal lagi ngebuang lagi. Jadi kalaupun ada kenaikan, karena ini kita cek harusnya sih ini berapa nih, dari sini berapa persen. Kemarin ada pantulan 50% ya. Nah, kita utuh dari sini lagi berapa persen. Ya, udah pada pantulan dikit ya. Nah, ini biasa kenaikan sementara. Tunggu aja MA10 di bawah candle. Ingat, kalau mau average, tunggu MA10 di bawah candle dan MA10 lagi menuju ke atas. Tenang aja, di sini masih banyak tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Tapi ke bawahnya juga masih ada PR-PR. Kalau di sini ada PR-nya sangat signifikan gitu. Ketika kenaikan 3 kali hijau, 1 kali langsung ditaikin ke sini, di gap up kan dan langsung kena suspend. Ini cenderung ada bandarnya teman. Karena kecenderungan bandar seperti itu ya. Akan ngambil di bawah dan akan jualan di atas. Cenderung sudah jualan, ya udah dia akan jualan sembari pulang. Mungkin bisa ke arah ke 145 gitu. Tunggu aja di situ. Lebih baik tunggu di situ teman-teman. Kenapa? Karena GPSO itu cenderung bandar itu pinginnya harga di bawah ya. Walaupun ada kenaikan hanya sementara untuk agar tidak kena suspend. Tapi ini cenderung bandarnya ugal-ugalan. Nah, cenderung ini kalau mau naik dem, udah itu buang. Udah segitu aja teman-teman sini. Nah, ini belum diuji sebenarnya teman-teman. Ketika ada bandar itu belum diuji. Ujinya bagaimana? Ketika dia sudah naikin ke harga, ini kan harga apa namanya? Di harga IPO-nya ya tahun 2021 diangkat-angkat tahun berapa coba teman? Tahun 2024. Bayangin kalau teman-teman bersabar selama 3 tahun, tahun 2024 di up teman. Walaupun dia sudah ke harga 92 dari harga 200-an gitu kan, 92. Harus nunggu 2 tahun baru di up. Cuman endingnya ke atas teman-teman. Nah, ini adalah salah satu emiten yang punya bandarnya tapi belum diuji. Ujiannya bagaimana? Nah, ketika dia turun kembali ke harga bawahnya, terus dia beberapa tahun kemudian pasti menyentuh sini lagi. Fix itu ada bandar ya. Kalau teman-teman nanti kalau normalnya, tapi dia harus menurunkan sampai bawah dulu, diambil barangnya seperti ini kan selama ini 2 tahun diambilnya. Nah, teman-teman untuk tektokannya lebih baik teman-teman ngambil area-area sini aja di bawah harga IPO-nya aja. Nah, karena kecenderungan dia bermain di harga IPO. Paling tinggi dikit di angka 253. Artinya teman-teman bisa main di angka 180-an nanti ke depannya. Mungkin nanti ada bonus ketika istilahnya si bandarnya pingin mainin lagi, pingin ngegoreng lagi, ya bisa ke angka 1200 lagi gitu kan. Tapi kecenderungan dia bermain di angka paling tingginya 156 sama 180-an lah teman-teman. 1 2 3 4, artinya ini 4 inilah yang menjadi nanti permainannya teman-teman untuk GPSO ini. Tapi di sini ada bandarnya. Ketika diuji nanti dia sideways lagi seperti ini lagi dan dia dipantulkan lagi. Cuman jaraknya kan ini 2 tahun, teman-teman sudah lupa. Nah, dia diangkat lagi baru teman-teman ingat lagi. Biasanya bandar begitu karakternya. Biarkan orang lain lupa dulu gitu. Kok tiba-tiba GPSO naik lagi, padahal dia sudah seperti itu gitu kelakuannya. Maka suka dimencak-mencak lah gitu kan. Padahal itu adalah kelakuan dari seorang bandar teman-teman ya. Oke, GPSO seperti itu ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja di harga bawahnya, karena ada kemungkinan bandar. Walaupun ada kenaikan, biasa kenaikan sementara ya. Bisa jadi kenaikan sementara ke angka 329. Tapi manfaatin aja itu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya harga di angka di bawah harga 320 ya lebih baik tetap ambil aja. Saran saya tunggu aja MA10 di bawah ya. MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Oke. GPSO seperti itu. INPC.
INPC juga sama, lagi downtrend, dan garis yang saya gariskan penurunannya sudah kejemput juga, kita hapus ya, karena sudah ketembus. Nah ini ada satu lagi di 188, sama dalam posisi downtrend teman-teman ya. Apakah dia ada tanda-tanda kenaikan? Nah teman-teman, ini ada tanda sama, ada tanda kenaikan juga di angka nih, kalau kita besarkan di sini teman-teman, di angka 233 ya, 232. Nah, ini garis penurunannya yang gap ini sudah ketembus ya, artinya harus di update juga, dihapus juga. Nah sini ada tanda kenaikan di angka 256 sama di angka 27. Terserah teman-teman tuh mau ngambil di harga berapa gitu nanti untuk ke depannya. Nah hati-hati aja, ini adalah area penurunannya di gapnya teman-teman ya, di angka 188. Terus di sini juga kita luruskan dulu, gapnya ada di angka 165, dan yang paling bawahnya ada di angka ini, bukan paling bawah sih di angka 112, berarti 193, paling bawahnya 93 teman-teman untuk area penurunannya. Nah isiannya bagaimana sekarang? Nah, kita kecilin dulu, kita lihat dulu isiannya, kita pantaskan dulu. Bandar lokal sudah ngambil lagi, kita cek ukur berapa penurunannya, 37%, berarti sekitar 30. Harus ada kenaikan sementara, mungkin udah keluar ke sini ya 231 ya, 231. Tapi MA10 kan menuju ke bawah, artinya mau ke bawah. Terus di mana lagi nanti ketika ada penurunan? Biasanya kalau di sini ada kenaikan dikit teman-teman ya, mungkin ke arah sinilah gitu ya, atau enggak ke arah 234, kalau enggak ke arah 55. Contohnya di 255. Nanti teman-teman kalau dalam posisi MA10-nya masih berada di bawahnya, ukurannya 30%. Nah, bisa angka ke sini teman. Nah, bisa ke angka 164. Mungkin di sini nanti ada yang nama pantulan lagi ya. Kalau dia mau menurunkan, tapi kalau dia tidak mau ya udahlah gitu kan. Tunggu aja di MA10-nya di bawah candle. Tapi lagi menuju ke atas. Ingat, lagi menuju ke atas. Itulah tanda-tanda si mau di up. Walaupun di sini setahun di up lumayan, 1%, 2% kan lumayan teman-teman ya. Kalau mungkin kejemput berarti tinggal ukur aja. Saya pingin kejemput di harga sekarang, ya udah pas MA10 ke situ langsung ukur minimal saya harus punya di harga 281. Hitung, harus average sekian gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini bagaimana INPC ini posisinya, INPC. Kenapa kita harus tahu teman-teman posisi? Karena kita mau ngukur ini lagi murah apa lagi mahal. Nah, saya punya alat ukurnya sederhana aja, 3 garis aja ya. Apalagi yang sudah diangkat seperti INPC ya. INPC diangkat ke 317. Terus dikasih bonus ke angka berapa nih? Ke 400. Teman-teman hanya sampai sini aja harusnya. Udah cukuplah sampai sini gitu kan. Dan ini ada bandarnya, dan dia mungkin ngangkatnya ada periode-periode dah teman-teman ya. Ini periodenya 2021 ke 2024, 3 tahun ya, periode 3 tahunan. Nah, teman-teman manfaatin ketika seperti ini teman-teman. Kadang-kadang sama, makanya saya bilang manfaatin ketika dia ada kenaikan sementara, tapi tidak akan melebihi kenaikan yang paling tingginya. Nah, rata-rata seperti itu. Nikmatin kenaikan sementaranya. Oke. Jadi untuk INPC ada bandarnya, tunggu di area bawahnya aja. Karena kecenderungan dia dibawa ke bawah. Di bawah sampai ke angka mentok banget sampai ke 50 ya. Karena dia saham yang 50-an. Nah, dia akan kembali ke 50. Saham 50 itu akan kembali ke 50. 51, 52, 53 gitu kan. Angka di angka situ karena kecenderungan di situ, teman-teman. Karena istilahnya pangkalnya di situ gitu kan. Kapan ketika up? Ini 3 tahunan, berarti itu harus nunggu 3 tahun. Tapi kalau sekarang mungkin mereka berubah pikiran, bisa 1 tahunan, 2 tahunan, tergantung mereka maunya aja gitu teman-teman ya. Nah ini momennya kemarin bagus banget gitu kan, 2024 dem gitu kan. Nah, ngebuangnya Januari tahun 2025 gitu kan. Nah ukur aja nih teman-teman, nanti ada kenaikan sementara, nikmatin itu teman-teman. Kalau saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja ya, bahkan ke 67 ataupun ke 54 ya, punya tahanan di 54. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah untuk saat ini ternyata si bandar lokal juga sudah ngambil ya, bagus ya. Ada teman kita ya, XL cuma 1 miliar. Harus hati-hati teman-teman ya, karena saya ini walaupun ada kenaikan ya boleh lah teman-teman gitu ya. Cuma kadang-kadang kenaikan sementara karena si MA sebelumnya sudah mulai istilahnya sudah mulai mendekati lah. Di sini terdeteksi ada bandar lokal masuk. Saya pikir sih
Kalau XL sedikit kemungkinan gitu ya. Mungkin CP teman-teman. CP sama SQ sama MG ini mungkin YP ada kalau YP saya yakin juga ada sebagian daripada bandar yang masuk ke YP gitu teman-teman ya. Nah, yang paling menarik adalah bandar Poren, teman. Perhatikan Poren ya. Sudah berapa hari ini? 21 Januari. 21 Januari dia sudah mulai ngambil Poren ya. Jadi untuk di up sedikitnya lumayan ketika dia diakumulasi kan langsung air kenaikan kan, lumayan dah, manfaatin itu teman-teman maksud saya ya. Di sini ada BK, ada AK, ada CC. Wah, BK yang memimpin. Aduh, kalau BK yang memimpin suka agak riskan juga. Kenapa? BK itu suka jualan di bawah teman-teman, tapi dia menggunakan shadow ataupun dia ke atasin tapi menggunakan shadow. Beda dengan CC, kalau memimpin CC itu mengakumulasi di bawah, di maaf harganya jualan di atas gitu kan, bahkan bisa sampai 3 hari atau enggak 2 hari teman-teman ya. Jadi membuat kesempatan kita untuk keluarnya gampang atau untuk masuknya mudah. Ya, tapi kalau BK kadang-kadang masuk di atas, kadang masuk di bawah banget, udah gitu jualan di bawah banget lagi gitu kalau si BK itu. Pandai teman, tapi dia menggunakan yang namanya shadow biasanya teman. Kalau dia sudah average-nya kurang, pasti dia menggunakan shadow ke bawah untuk average harga lebih bawah lagi. BK itu tidak pernah kalah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi kabar baiknya INPC ini lagi akumulasi sama bandar Poren, yang mudah-mudahan si bandar Poren bisa menaikkan sementara ya. Oke, INPC berarti fix ada bandarnya ya. Ada Fox VKS Fox ya, VOKS Fox. Nah, ini juga target-target yang saya targetkan sudah ketembus satu ya, target 249 sudah ketembus nih sama palangnya. Satu. Penurunan belum ada ya, baru di angka sini doang 184, hanya mengikuti ini aja. Apakah ada target selanjutnya? Perhatikan teman-teman, ini targetnya 297. Nah, ini kecenderungan berarti begini teman-teman kecenderungannya. Nanti teman-teman kalau mau Fox, perhatikan dari lukisannya up down, up down, up down, up down. Manfaatin satu kali tarikan tinggi aja. Nah, ini sudah mulai nih downnya, tinggal tunggu sideway-nya aja. Kapan katanya mulai ngambil? Perhatikan ketika nih, ini kan ada si yang ngangkat adalah si Poren, ini si bandar lokal ngangkat. Berarti kita tunggu konfirmasi dari bandar Poren masuk. Perhatikan ketika bandar Poren masuk ya, bandar Poren masuk langsung peng, walaupun sedikit tapi ada kenaikan. Nah, ini mudah-mudahan sudah mulai menurun, sudah mulai pendek, peng, biasanya suka langsung tinggi, mulai gini, tinggi menurun. Nah, kalau sideway-nya panjang, tungguin teman-teman ya, sideway panjang tungguin. Ini target selanjutnya teman-teman. Penurunan bisa yang ke arah mana? Paling bawahnya di angka 181 dulu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada si ekor merah teman-teman ya, di 203, terus ada di angka ini 198 ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ketika ada tanda-tanda kenaikannya biasanya dimulai dari bandar Poren. Kita cek deh 1 2 nih, tanggal 22 sama tanggal 21. Nah, pas 21 tanggal 22. Kita cek untuk Porennya, CC. Ingat, berarti kalau CC sudah akumulasi teman-teman sudah siap-siap kalau suka dengan Fox ini sih ya. Oke. Jadi Fox ini cenderung seperti ini, akan masih keluar tangan. Jadi kita tunggu CC akumulasi dulu ya. Anda sudah mulai di bawah nih, tunggu CC akumulasi, CC Poren, ingat CC Poren ya. Oke, untuk Fox kita lihat. Fox cenderung di mana? Oh, cenderung dia dijual di harga tengah teman-teman ya. Berarti teman-teman kalau sudah mulai harga di bawah-bawah, wah ini udah. Nah, kalau teman punya kesempatan di 132 ya, itu akan lebih keren lagi selama 10 tahunan juga. Ini Fox ini cenderung dia jual di harga tengah aja. Jadi kalau di tengah ke bawah di area 141 130-an ataupun 160 150, nah itu menjadi kesempatan buat teman-teman. 160 juga menjadi kesempatan. Ya mungkin di area-area sini ya, 182 juga ada kesempatan buat teman-teman untuk mengambil si Fox ini ya. Jadi kalau penurunannya kan bisa ke angka 130 teman-teman ya di sini nih. Nah, ini paling bawahnya dia sudah bisa memperkirakan gitu kan. Saya akan melakukan apa. Dan dia cenderung teman-teman ya
Nah ini 400. Nah dia tembus ke angka 350-an. Nah berarti teman-teman targetnya udah itu aja 350. Soal dia beberapa kali naik 1, 2, 3, 4 kali dia mencoba untuk penaikan dan akhirnya berhasil mencapai harga 398 ya. Sini 400 lah. Teman-teman bisa ke 400 bisa. Ini 1, 2, 3 udah mendapatkan 3 kali percobaan. Tapi teman-teman jangan tinggi-tinggi dulu gitu ya. Kesini aja 308 saya aja menarikkan ke angka 349 aja nih. Dari tahun 2024 bulan 12 tahun tanggal 8 belum tersampaikan ya. Dikit-dikit lah teman-teman ya, kita lihat dikit-dikit apakah kalau ke atasnya ada enggak. Nah, ulah situ aja dulu lah. Nanti kalau sudah ke atas kita periksa lagi ke atas ya. Catatan dari saya untuk FOG adalah ambil ketika CC Poren ngambil ya untuk average-nya. Silahkan teman-teman ya. Karena beberapa pengalamannya seperti ini, perhatikan. Ketika CC ngambil, beng ke atas. Ketika Poren ngambil, beng ke atas. Dan dimulai dengan CC ngambil dulu. Nah ini CC ngambil dulu, baru besoknya up ya. Smart money bagaimana? Smart money berpengaruh juga, apalagi ketika tinggi begini nih, bagus ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk FOG, INPC, GPSO sama ECI untuk kalau mau tambah muatar ataupun average ya silahkan teman-teman gunakan MA10 sama 30% atau enggak 20% penurunannya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Segitu dulu, nanti kita sambung lagi ke bagian ke 8 berarti ya. Ciao.